Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Usulis Sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Penjelasan yang lalu yang kita bahas adalah ketaatan kita kepada waliul amri, kepada pemimpin dalam suatu negeri. Tentunya ketaatan kita kepada waliul amri tidak mutlak, tidak keseluruhan. Tetapi ketika mereka memerintah kita yang baik dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya, dan juga kepada pemimpin-pemimpin yang mereka itu adalah orang muslim yang memimpin dirimu. Di antara ketaatan kita kepada para pemimpin muslim, kita wajib siam bersama mereka dan juga berhari raya bersama mereka. Tidak ada khilaf dari kalangan kaum muslimin, para ulama sunnah. Ya, ta'atu wulatil amri fil idaini madhin. Ketaatan kita pada waliul amri untuk menentukan satu Ramadan atau Id itu adalah berlaku. Ya, berlaku terus. Karena tidak ada yang bisa menyatukan umat kecuali waliul amri. Dan waliul amri telah menunjuk bahwasanya hari untuk Idul Adha, hari Ahad. Saudi jatuh pada Sabtu karena memang yaitu duluan terbitnya bulan di sana. Dan itu tidak khilaf dari kalangan para ulama. Dan kita masing-masing kembali kepada ru'yat di negerinya. Dan juga wa aftiru li ru'yatihi, maka berbukalah atau berhari raya ketika melihat bulan. Dan alhamdulillah, yaitu Departemen Agama telah memutuskan bahwasanya hari Jumat ini adalah satu bulan, yaitu Dzulhijjah, dan untuk sholat idnya jatuh hari Ahad, dan itu setelah ditetapkan oleh negara. Dan juga kita wajibnya wa ulil amri minkum. Nah, ini tidak boleh kita membuat sholat sendiri, karena organisasi bukan mengurusi agama. Kenapa? Agama itu sudah sempurna. Adapun yang yaitu berhubungan dengan masyarakat, waliul amri yang berhak. Makanya tidak ada orang paling banyak jasanya di dunia ini kecuali waliul amri. Bayangkan ada huru-hara dan ada keributan, ada kerusuhan, maka mereka yang datang dulu. Karena mereka itu orang yang kuat, ya, dan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada mereka. Dan banyak jasanya waliul amri ini kepada masyarakat. Bayangkan kalau ada orang bertengkar, sedangkan orang demo yang lainnya, siapa yang bisa menyelesaikan? Tidak ada lain kecuali waliul amri. Itulah kita perlu mendoakan mereka supaya mereka menjadi orang istiqomah. Dan juga kita dianjurkan setiap khutbah yang lainnya mendoakan waliul amri. Bahkan para ulama sunnah termasuk para tabi'in memberi penjelasan, seandainya saya tahu
doa saya dikabulkan, aku akan peruntukkan untuk waliul amri. Mengapa bukan untuk dirinya sendiri? Karena kalau untuk dirinya sendiri berarti yang baik dirinya. Tapi kalau waliul amri, baiknya waliul amri, baiknya masyarakat. Ini yang perlu kita fahami. Adapun waliul amri suatu saat salah, kita pun juga salah. Namun kita tidak boleh mengikuti salahnya. Wa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'a. Itu hadisnya. Kalau kita diperintah untuk maksiat, jangan didengarkan dan jangan ditaati, diam. Hanya dua. Tidak boleh kita berontak, tidak boleh kita mudzaharah, mengadakan yaitu demonstrasi yang lainnya, tidak diperkenankan. Karena pada zaman beliau tidak ada para sahabat yang demonstrasi. Tidak ada khalifah yang demonstrasi kecuali kelompok Khawarij. Yang ketika yaitu yang sahabat Ali menjadi khalifah, didemo oleh kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij mengkafirkan waliul amri. Ini harus kita fahami. Makanya tidak ada bencana yang paling besar di permukaan bumi ini bukan didalangi orang yang kafir, tetapi orang Islam sendiri yang tidak mau mengikuti sunnah. Karena dia itu dasarnya kebencian mereka. Baik itu muqaddimah, maka kita lanjutkan keterangan dari Syekh Rabi' bin Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Hadza akhatisu asukuha lakum hatta tusajjila. Inilah hadis-hadis yang menunjukkan kita wajibnya mentaati pemimpin yang sah ketika memerintah yang baik, supaya kamu merekamnya, supaya kamu ingat, supaya kamu yaitu mengingatnya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini hadisnya bukan tanggung-tanggung sahihnya. Termasuk para ulama sepakat setelah Al-Quran, hadis yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bersumber dari salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sabdanya beliau yang harus kita taati, kita ikuti, kita amalkan. Karena beliau bersabda berdasarkan wahyu. Kanat Banu Israilah, adalah Bani Israel. Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Tasusuhumul anbiya'u, didampingi oleh para nabi. Nah, ya. Bani Israel didampingi oleh para nabi, termasuk pertama adalah Nabi Yakub. Yang itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kullama halaka nabiyun, tatkala meninggal seorang nabi, khalafahu nabiyun, diganti oleh nabi yang akhir, dan diganti oleh nabi yang lain. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Para anbiya umumnya meninggal dunia dalam keadaan masih muda. Beliau berumur 63. 63 itu bulan Hijriyah. Kalau kita belum sampai 60, beliau telah meninggal dunia. Nah, jadi memang para nabi orang-orang yang kuat. Nah. Beliau mengatakan adalah Bani Israel itu didampingi oleh para nabi. Setiap nabi yang meninggal dunia, Allah menggantikan nabi yang lain. Tetapi sekarang sudah tidak ada nabi. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya sampai hari kiamat. Nah. Dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan syariat ini. Tidak perlu ditambahi bid'ah. Tidak perlu dikurangi karena sudah sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hari Arafah sudah aku sempurnakan agamamu. Jadi kita mencukupkan Islam. Tidak perlu adat. Tidak perlu perasaan dari orang tua kita. Wa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah saya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau khatamul anbiya, penutup para nabi. Menunjukkan, mengisyarakan Islam sudah sempurna. Tidak perlu ditambah hawa nafsu. Tidak perlu akal kita ikut campur. Tapi kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus mendengarkan dan mentaati.
Setiap pertanyaan yang kita tanyakan, Al-Quran menjawab, hadis beliau menjawab. Tinggal kita ini mencari ilmu apa tidak. Wa satakunu khulafa'ah. Nah, ya. Setelah meninggal dunia, Nabi ini akan ada khalifah pengganti. Tapi pengganti ini bukan jadi Nabi, karena Nabi sudah berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu khalifah. Dalam satu hadis khalifah itu 30 tahun. Setelah itu umarok biasa. Kalau khalifah itu mengurusi semua negeri. Jadi bukan satu negara saja, semua negeri. Dan itu berlangsung hanya 30 tahun. Fataksuru, maka banyak sekali. Akhirnya banyak khalifah yang diangkat, pemimpin yang diangkat. Nah, ya. Terutama pada zaman sekarang pemimpin itu dicari. Kalau orang dulu tidak. Karena takut amanat yang dia pikul. Bayangkan ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih oleh para sahabat, beliau berdiri di atas mimbar. Kamu memilih saya bukanlah saya ini orang yang paling baik. Nah, tetapi ini namanya tawadhu'nya khalifah. Kalau kamu tahu saya keliru, luruskan. Wasiat. Menunjukkan tawadhu'nya khalifah. Karena selain daripada beliau mesti salah. Apalagi mengurusi yaitu orang banyak, mesti banyak salahnya. Tapi para sahabat mengatakan yang jadi khalifah, kalau aku keliru, tegur. Bahkan Khalifah Umar radhiyallahu anhu bukan hanya sekadar tegur. Kalau kamu tahu saya tingkah laku saya salah, potong leher saya. Karena takutnya beliau yaitu memerintah manusia dengan kejahatan. Ini khalifah dulu yang didasari dengan din, ya. Fama ta'muruna qalu, maka mereka menanya para sahabat. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada Nabi, kepada kami wahai Nabi? Kalau di akhir zaman banyak orang yang memilih jadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah ini wasiat untuk kita. Qala fu bi bai'atil awal. Penuhi bai'at yang pertama. Kalau yang pertama dipilih, kamu rangkul si yang pertama dipilih. Yang kedua, yang ketiga tidak. Nah, ya. Ini cara dulu. Ketika ada pemilihan maka yang dirangkul dulu seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar merangkulnya, ini imam kita, yang lain ikut. Nah, ketika sahabat Umar memberitahu bagaimana sahabat Abu Bakar meninggal dunia, kamu orang 5 ini berhak menentukan khalifah. Tawadhu'nya sahabat Umar. Tetapi salah satu sahabat merangkulnya sahabat Umar, engkau wahai Umar jadi khalifah. Jadi tidak ada yang cemburu untuk jadi khalifah pada zaman dulu. Karena tanggung jawabnya besar. Tapi kalau khalifah ini adil, subhanallah, nomor 1 besok pada hari kiamat, imamun adilun, imam yang jujur, mendapatkan pilihan yang pertama dari Allah Ta'ala, dari beliau. Orang yang mendapatkan yaitu syafaat yang pertama pada alam mahsyar, imam yang adil. Fotunaikan Nabi bai'atil awal, yang di bai'at yang pertama, yang dipilih pertama itu. Fal awwalu, kemudian yang pertama. Nah, wa'atuhum haqqahum, berilah hak mereka ini, karena dia sebagai pemimpin. Beri hak. Fa'atuhum haqqahum, kasihkan haknya kepada mereka yang dipilih. Fa innallaha sa'ilu, maka Allah akan menanya pemimpin yang bertanggung jawab pada hari kiamat. Nah, ya. Amma istara'ahum, apa yang mereka yaitu pelihara, apa yang mereka urus, yaitu rakyat mereka, istara'ahum. Nah, ini menunjukkan yaitu imam yang adil, subhanallah, paling baiknya umat. Karena semuanya orang itu fokus terhadap urusan masyarakat kepada imam. Dan tidak ada manusia yang paling banyak jasanya menyelesaikan perkara huru-hara di permukaan bumi kecuali imam, kecuali pemimpin. Makanya kita ini mendoakan pemimpin, ya Allah, Allahumma hati umara'ana. Ya Allah, berilah petunjuk pemimpin kami. Itu
yaitu doanya para ulama sunnah. Ya, karena dengan baiknya doa kita dan Allah mengabulkan paling banyak orang para pemimpin. Yakfi anna Allah sa'iluhum amma istara'ahum. Cukuplah Allah yang menanya para pemimpin itu atas apa yang ia pimpin. Jadi kita yang bukan menanya, Allah yang menanya. Makanya kita doakan mereka agar menjadi orang yang istiqamah. Ya, dan doa itu terkabulkan. Ya. Bayangkan orang jelek menjadi baik di antara sebab kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan sebab kita menjadi baik karena belajar. Orang itu menjadi baik karena dinasihati. Kita tidak boleh mencemooh, menjelek-menjelekan tidak boleh. Mengumbar yaitu kejahatannya tidak boleh. Maqala khasibuhum, tidaklah Nabi mengatakan teliti mereka, hitung kesalahannya, tidak. Tetapi yaitu Allah Ta'ala, beliau menjelaskan bahwa Allah akan menanya mereka. Maqala hasibuhum, tidaklah Allah Ta'ala membebani kepada kita cari kesalahan mereka, hitung kesalahan mereka, bukan. Sawwaru alaihim, demonstrasi mereka, unjuk rasa mereka, gulingkan mereka, tidak ada. Coba para ulama sunnah ya kawan, orang yang paling bagus panutan kita. Ketika ada huru-hara yang lain, mereka berdoa kepada Allah. Akhriju, ya, maka keluarkan mereka yang sifatnya orang-orang merongrong waliul amri, suruh diusirnya dan disuruh menjauhkannya. Khudhu haqqakum, ambillah hakmu. Kita punya hak. Hak kita kalau kita seorang rakyat, ya mau sholat, mau berbuat baik, mau mengeluarkan zakat, mau berinfak, mau taklim. Baiknya umat, baiknya pemimpin. Ya. Jadi suatu saat pemimpin itu akan menjadi baik dengan sebab kebaikan rakyat sendiri. Tapi kalau kita seorang tua, satu contoh, kita ini selalu aib orang tua dibongkar oleh anak, tentunya orang tua akan marah. Itu anak kita. Bahkan mungkin akan yaitu dipukul oleh orang tua. Karena fitrah manusia. Bayangkan berapa anak itu dibandingkan dengan orang tua, tapi orang tua akan marah terhadap anak. Bagaimana memimpin dalam satu negeri ribuan manusia bahkan jutaan. Ya, ini yang harus kita fahami. Khudhu haqqakum, ambillah hak kamu, yaitu masyarakat. Beribadahlah kamu kepada Allah. Laksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Beribadah menjadi yang baik, menjadi tenangnya masyarakat. Lianna ba'da sauriyin, karena sebagian orang pendemonstrasi min kibari haulai sauriyin, di antara tokoh-tokoh bagi orang provokator atau pemberontak ini, yaqulu, apa katanya? Manantadzirul faraj, kita tidak perlu yaitu melihat menanti celah-celah. Tidak perlu kita menanti waktu. Ya'tina minas sama, akan datang dari langit. Nah, ini provokator mereka. Kalau kita melihat yaitu tidak benar lalu difitnah, tidak boleh. Kita difitnah tidak boleh, padahal kita itu mengurusi keluarga kita sendiri. Difitnah tidak boleh. Bagaimana orang mengurusi umat yang banyak? Tentunya kesalahan yang lebih banyak itu pantas, karena diurusi itu bukan 10 orang, 15 orang, sekian banyak manusia. Dan banyak orang mendatangi waliul amri itu. Yang satu mengajak ini, satu mengajak ini, satu mengajak ini. Makanya kita doakan mereka. Nah, Allahumma hdi umara'ana, ya Allah berilah hidayah, berilah taufik para pemimpin kita. Senang kita nih didoakan dengan baik, senang. Bahkan berapa banyak orang awam datang kepada kita hanya datang untuk doakan aku menjadi orang baik. Bagaimana dengan mendoakan waliul amri? Ya, karena jelek itu akan menjadi baik dengan sebab kita berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Ya, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kalau aib kita
dilihat oleh orang lain, dibongkar ya mau, jangan membongkar aib orang lain. Apalagi orang itu memiliki kedudukan yang tidak semisal kita. 6. La budda an nakhudha haqqana bi aidina, katanya pemberontak-pemberontak. Kita wajib mengambil hak kita. Nah, hak kita sudah terpenuhi oleh mereka, coba mereka tidak merasa. Bayangkan kalau ditimbang baik mana oleh pemberontak, kebaikan kamu itu hitung dibandingkan kebaikan waliul amri. Tidak ada satu kukunya. Karena waliul amri adalah orang-orang yang kuat dan juga pendukungnya banyak sekali, berbeda dengan orang awam. Ya, mereka sering membuka aib pemimpin, tapi aib dia sendiri dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya tidak diurusi. Nah, inilah kesalahan orang. Padahal dia mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Maka telitilah dirimu, hitunglah dosamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Ta'ala. Ya, ini hati yang sahih. Ini bukan berarti kita membiarkan kesalahan waliul amri, tidak. Boleh kita menasihati, tetapi wala yub ala niatan. Fal ya'khud biyadihi, itu hati yang sahih. Kalau kamu menasihati pemimpin, datang ya dengan sendirian atau dengan dua orang punya ilmu, dan jangan ditampakkan nasihatmu ini di hadapan orang. Bayangkan kalau kita salah diumbar di tengah manusia, kita marah. Padahal kedudukan kita ini seperti apa? Bagaimana dengan waliul amri? Ini cara menasihati. Atau menulis surat seperti Rasulullah SAW mengirim surat ke Herakles, ke Raja Romawi, dan juga yang lainnya. Alhamdulillah ada sebagian menerima. Tidak diterima atau menerima itu bukan hak kita. Yang penting kita menasihati dengan lembut. Ya, ini yang perlu kita fahami. Bayangkan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun wahai Nabi Musa, karena dia itu curang. Fakul hallaka ila antazakka. Beri nasihat dia, maukah dia membersihkan diri? Bukan angkuh, bukan sombong, bukan dicaci maki. Ya, ini kalau kita saja dinasihati dengan lembut, perasaan fitrah manusia senang. Tapi kalau dengan ungkapan-ungkapan yang jelek, fitrah kita tidak senang. Kalau kita dimari tidak senang, jangan marahi orang. Kalau kita dinasihati dengan keras melawan, tidak senang, jangan memberi nasihat orang lain dengan kekerasan. Lianna ayo la buta an nakhudha haqqana bi aitina. Ini orang-orang yang pendemo, orang-orang yang sifatnya khawarij. Kita harus mengambil hak kita. Nah, padahal hak kita itu sudah dipenuhi oleh waliul amri. Ya, bagaimana mereka mau mengambil hak yang lain? Apakah mau mengambil hak waliul amri, diambil hak dia? Belum tentu dia bisa melaksanakannya. Ayyuhal jamahir, wahai para masyarakat secara umum, khudhu haqqakum, laksanakan kewajibanmu. Biaitikum, kalau kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing, menjadi masyarakat yang baik, dengan keluarga yang baik, dengan tetangga yang baik, baik masyarakat ini. Dan pemimpin pun juga akan baik. Tetapi kalau kita membuat huru hara, sebagaimana seorang anak melawan orang tua, fitrah manusia akan melawan si dia. Karena dia merasa lebih tinggi kedudukannya sebagai orang tua daripada anaknya. Ini satu misal yang kecil. Ya, dan juga tidaklah negara yang lainnya didemo oleh masyarakat, mereka hancur ekonomi dan hancur pula keamanan, dan juga banyak pula orang dibunuh oleh mereka karena mereka memiliki kekuatan yang kuat. Inna lan tamtatta ilaikum ayatin bihadzal haq. Jangan sampai kita melepaskan, yaitu tangan kita, emosi kita yang itu tidak benar. Perlunya kita berdoa kepada Allah, perlunya kita menasihati yang baik. Ini disampaikan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Selanjutnya, wala khirata ala dinillah wa alal ummati. Tidak ada kecemburuan untuk membela agama Allah Ta'ala. Dan tidak ada kecemburuan pula untuk umat ini. Wa ahyarun nasi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Paling cemburunya
manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburu kalau umatnya tidak memasuk agama Islam. Cemburu kasihan pula kalau umatnya melakukan dosa dinasihati. Ini imam kita, Imamul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li Sa'din, beliau berkata kepada Sa'ad, wallahi ana aghyaru minka. Demi Allah, bersabda Nabi, demi Allah, saya lebih cemburu daripada kamu wahai Sa'ad. Ya. Cemburu dalam hal yang hak, ya. Bukan cemburu dalam yang batil. Cemburu bukan bermakna iri. Kalau orang kaya kita miskin kita iri, itu tidak boleh. Cemburu kita ada orang melakukan yang hak, kenapa kita tidak bisa melakukan yang hak? Nah, ini cemburu yang baik. Ini namanya ghibtah. Wa ana aghyaru minni, ya. Wallahu aghyaru min, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Nah, Allah cemburu bukan berarti cemburunya seperti hambanya. Artinya Allah Ta'ala belas kasihan kepada hambanya melakukan dosa sehingga diampuni. Ya, Allah Ta'ala cemburu kalau ada hambanya beriman lalu maksiat. Masih diingatkan. Ya, diutusnya malaikat untuk mengingatkan si kita. Lamma qala Sa'ad, ketika berkata Sa'ad, ara'aita idza wajadtu rajulan ma'a zaujati. Nah, apa katanya Sa'ad? Wahai Nabi, bagaimana seandainya saya ini menjumpai seorang laki-laki yang berkumpul dengan istri saya atau bertemu dengan istri saya, ini kan cemburu. Cemburu yang baik. Jadi orang kalau istrinya dipersilakan untuk bertatap muka dengan laki-laki yang lain. Ketika ada tamu laki-laki disilakan istrinya maju ke depan menemui, itu bukan cemburu. Tidak ada sayang. Ya. Karena orang menikah umumnya mencintai wanita yang ia nikahi. Dan tidak senang kalau wanita ini dia berngobrol dengan laki-laki yang banyak. Ya, tidak senang, itu fitrah manusia. Demikian juga saat ini. Apa katanya? Ara'aita in wajadtu, bagaimana pendapatmu wahai Nabi? Kalau saya ini menjumpai seorang laki-laki lalu bertemu dengan istri saya. Ati bi arba'ati syuhudin. Saya bisa mendatangkan 4 saksi. 4 saksi. Wallahi, katanya si Sa'ad, la adribannahu bisayfi ghairu musaffihin. Sungguh aku akan penggal dia itu laki-laki yang menemui istri saya ini dengan pedang, ya, tanpa ampun lagi. Ini kecemburuan para sahabat, kecemburuan yang mulia. Karena ingin menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan istrinya. Makanya kita kaum muslimin, ya, kita walaupun punya teman yang akrab, istri kita punya teman yang akrab, kalau kita sudah menikah kita jaga istri kita. Jangan sampai gampang bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena kalau kita membiarkan berarti kita tidak ada kecemburuan dengan istri. Faqala, nah beliau mengatakan, atajabuna min ghairati Sa'din. Ketika Sa'ad punya prinsip demikian, kalau saya menjumpai yaitu istri saya ini bertemu dengan laki-laki, aku akan penggal lehernya. Maka beliau mengatakan, apakah kamu heran dengan prinsipnya cemburunya saat ini? Wallahi la ana aghyaru minhu, katanya beliau. Demi Allah, aku lebih cemburu daripada saat ini. Aku lebih cemburu dengan istri saya daripada saat. Ini cemburu yang baik. Ya. Kalau ada istrinya dibonceng oleh orang lain ke sana kemari lagi, itu tidak menunjukkan dia tidak sayang sama istrinya. Nah, ini harus kita fahami. Kalau ada seorang istri dia yaitu menemui tamu, kita tidak ada, suami tidak ada ditemui, itu berarti seorang istri nggak sayang sama suaminya. Karena kalau wanita ketemu dengan si laki-laki beda. Ya, walaupun suaminya yang ganteng sendiri, itu akan lupa dengan bujukan, yaitu setan yang mempermak wajah orang tersebut. Nah, makanya beliau memberikan penjelasan, wanita ini kalau terlihat pertama dipermak oleh setan indah sekali, cantik sekali. Oleh karena itu ketika kita melihat wanita yang tidak
tidak sadar, maka kita harus fasrif basaraka, palingkan pandanganmu. Wallahu aghyaru minni, sedangkan Allah lebih cemburu lagi daripada saya. Kecemburuan Allah Ta'ala tidak sama dengan kecemburuan nabinya. Kecemburuan Allah makna Allah Ta'ala cemburu kalau hambanya diperintah dengan yang baik itu lalu dia maksiat. Ini kecemburuan Allah Ta'ala beda dengan kecemburuan para nabi. Beda pula dengan kecemburuan kita. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Min ajli dzalika haramal fawahisha. Karena hal ini Allah mengharamkan kita berbuat keji, berbuat zina, berbuat sesuatu yang mesum dan yang lainnya. Diharamkan. Karena kita sendiri tidak mau keluarga kita dinodai. Bagaimana dia menodai keluarganya orang lain? Nah, dan orang itu kalau dia senang dengan istrinya, suami sedang seorang istri senang dengan suaminya, terpelihara anak ini. Keturunan pun menjadi keturunan yang baik. Ya, inilah perlu difahami. Farasulu ghayyurun ala dinillah. Maka seorang utusan Nabi Muhammad SAW cemburu untuk membela agama Allah. Wa ghayyurun an tatafassal munkarat. Dan cemburu pula apabila tersebar kemungkaran. Makanya beliau ketika melihat kemungkaran segera dirubah. Dan segera diberitahu karena kecemburuannya. Tidak senang melihat kemungkaran. Wal fawahisha, dan juga tidak senang beliau melihat perkara yang kecil. Karena di antara sifatnya beliau kalau ada kemungkaran mesti ditegur saat itu. Ketika ada sahabat memakai cincin emas. Karena tidak tahu diambilnya, cincin itu dibuang. Karena sahabat dia tahu Rasulullah SAW orang yang mulia. Tidak marah ketika disuruh oleh temannya, ambil cincin. Bagaimana saya mau mengambil cincin yang itu telah dibuang oleh Rasulullah SAW? Bukan karena marah, karena bersyukurnya beliau menasihati sahabatnya. Begitu para sahabat, bukan merasa sakit mendapatkan teguran, kritikan, tapi merasa gembira. Wa ma'adzalika yaqulu, walaupun demikian, a'tuhum haqqahum. Ya. Maka para pemimpin berilah hak mereka. Ya. Sebagaimana kita mempunyai hak, pemimpin punya hak. Di antara haknya pemimpin mengatur umatnya, mengatur yaitu urusan yaitu kenegaraannya, mengatur urusan ekonomi. Ini yang dinaikkan, ini diturunkan, kita tidak boleh sedih karena Allah Ta'ala memberi rezeki. Ya, ketika turun senang, ketika naik bingung kita. Yang beri rezeki itu Allah. Ya, ini yang supaya kita pahami. Karena yaitu wala amri, dia yang berhak mengatur urusan ekonomi negara. Ya, punya hutang yang membayar yaitu negara, bukan kita yang bayar. Fa innallaha sa'iluhum, karena Allah akan menanya para pemimpin. Nah, dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kamu jadi pemimpin dan masing-masing kan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kepemimpinan kita. Kita akan ditanya memimpin istri kita. Kita akan ditanya memimpin yaitu anak cucu kita. Dalam masyarakat, ketua masyarakat pun juga ditanya bagaimana bertanggung jawab tentang yaitu tetangganya. Masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Begitu indahnya kita kaum muslimin. Kalau kita kembali kepada hukum Allah, hukum Rasulnya, tidak ada yang dirugikan umat ini. Bahkan menjadi baiknya umat. Fa innallaha sa'iluhum, karena Allah akan menanya kepada pemimpin itu, bukan menanya pada kita. Ammastar'ahum, apa yang mereka pimpin. Nah, ya. Jadi kita kalau melihat ada imam yang keliru, kita nasihati dengan lembut. Ya, tentang diterima atau tidak itu bukan hak kita. Karena Allah Ta'ala menjelaskan wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban untukmu wahai Nabi kecuali menyampaikan belaka. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, itu surat Yasin. Dan tidak ada kewajiban kita kaum muslimin menyampaikan, melainkan hanya untuk menasihati saja. Diterima atau tidak itu hanya Allah. Lasta 'alaihim bimusaitir.
Engkau wahai Nabi tidak bisa memaksa umatmu. Nah, inilah perlu kita senangnya menasihati, ya. Diwajibkan kita menasihati, ditolak atau diterima itu haknya Allah. Kadang-kala kita ini punya sifat yang tidak baik. Kalau menasihati tidak diterima, marah kita. Nah, kalau diterima senang kita, kalau diterima senang. Padahal tidak semuanya nasihat diterima. Padahal Nabi selalu menasihati, yaitu Raja Herakles ditolak, Raja Persia ditolak, bahkan disobek. Nah, ya. Raja Najasyi diterima. Itu sudah seorang utusan. Bahkan mendakwai ibunya ditolak. Mendakwai pamannya tidak diterima oleh pamannya. Itu sudah seorang nabi. Apalagi derajat kita manusia yang tipis imannya, yang sedikit imannya, tapi kita diwajibkan menasihati. Ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, diterima. Itu haknya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah mendapatkan pahala. Karena kita disuruh menegur atau menasihati mereka. Ini prinsip yang harus kita pahami. Supaya kita tidak cemas, kenapa saya menasihati berkali-kali kok tidak diterima. Si fulan menasihati kok diterima. Nah, kita ini diwajibkan menasihati. Bukan diwajibkan harus diterima, harus menerima orang menasihati. Karena yang berhak menerima nasihat adalah Allah. Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Lastalladzi tuhasibuhu, bukanlah engkau yang menghitung mereka, yang menghisab dosa mereka. Ansihu bil ma'ruf, nasihati dengan yang baik. Nah, ini kewajiban kita, menasihati pemimpin, menasihati orang tua, menasihati anak, menasihati keluarga, nasihati. Nah, in sami'a, jika dia mau mendengar, alhamdulillah. Wa illa, dan jika tidak mau mendengar, ataita wajibaka, engkau telah menunaikan kewajibanmu wahai orang muslim. Nah, dinasihat. Tapi kalau orang sering dinasihati, insya Allah bagus. Nah, menasihati orang tua harus dengan lembut. Menasihati istri karena itu kurang akalnya, kurang agamanya, harus kita bersabar, cari selah-selahnya. Kalau mereka melawan jangan dipukul. Karena itu watak mereka. Makanya di pasar yang banyak ngoceh siapa? Wanita. Di rumah tangga yang banyak bertarung wanita dia. Karena memang kurang akalnya. Tapi laki-laki jarang bertengkar dengan laki-laki dengan tetangganya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Dan itu ada faedahnya. Allah melebihkan yaitu laki-laki dalam mentalnya. Dan Allah mengurangi dalam wanita ini mentalnya. Supaya yang dilebihkan ini berbuat baik kepada yang kurang. Dan supaya yang kurang berterima kasih ketika ada orang yang menasihati. Ada faedahnya. Nah, kalau semuanya orang ini baik, tidak ada yang kufur, kita tidak diwajibkan dakwah. Makanya Allah menjadikan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menjadikan kamu wahai manusia, ada yang kafir, ada yang mukmin. Bagaimana orang mukmin bisa mendakwai orang kafir sehingga menjadi sebab dia masuk Islam. Nah, in sami'a, jika dia mau mendengar, wa illa, dan jika tidak, ataita wajibaka, engkau telah menunaikan kewajibanmu wahai Nabi, wa alaika bisabri madama yusalli, kamu harus bersabar wahai Nabi menasihati mereka selagi umatmu itu masih sholat. Subhanallah, sholat jadi ukuran, jangan dikafirkan dulu. Sekarang berapa banyak orang mengkafirkan. Orang sholat dikafirkan. Karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala secara keseluruhan. Padahal belum tentu yang hukum itu dia berhukum dengan yaitu hukum Allah. Ya. Jadi selagi dia masih sholat, kita harus bersabar. Karena sholat itu puncaknya penilaian Allah. Besok pada hari kiamat yang diteliti oleh Allah Ta'ala pertama sholatnya. Apabila baik sholatnya, yang lain mengikutinya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa membendung perbuatan keji dan mungkar. Nahnu la naqulu hadza min indi anfusina, katanya Syekh Rabi. Ini bukan perkataan kami. Lakin hadhi sakila ala masami haula. Tapi ini merasa berat untuk orang-orang yang provokator, untuk orang-orang yang yaitu punya radikalisme, merasa berat. Nah, merasa berat kenapa?
Mereka tuh maunya kalau dinasihati harus menerima, padahal dia sendiri dinasihati belum tentu menerima. Ini watak yang harus kita fahami. Menjadikan orang harus muslim semuanya, sedangkan keluarganya berbuat syirik tidak diurusi. Wasaqatan ala nufusim, dan merasa berat di dalam jiwa. Memang kita itu kalau menasihati terasa, nanti kalau dinasihati dia perasaan, dinasihati nanti tidak mau menyapa kita, dinasihati nanti tidak mau menghutang kita. Banyak was-was dari syaitan yang muncul ya di dalam dada kita. Tapi kalau kita tahu nasihat lebih baik, kita nasihati dengan cara ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan menasihati karena benci kepada mereka. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa nomor 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Surat An-Nisa ayat nomor 65. Artinya, fala wa rabbika, demi Rabbmu, yaitu Allah bersumpah. Allah bersumpah menunjukkan Allah bicara. La-nya tidak mempunyai arti. Dinaknya la zaita, wa rabbika, demi Rabbmu, jadi Allah bicara. La yu'minuna, tidaklah mereka sempurna imannya. Siapa yang tidak sempurna imannya? Orang yang mengaku iman. Hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka ini berhukum kepadamu wahai Nabi. Nah, berhukum kepada Rasulullah SAW. Kita bukan berhukum pada orang, berhukum kepada beliau. Sekarang meninggal dunia, bagaimana kita berhukum dengan beliau? Berhukum dengan ayat Allah, berhukum dengan hadisnya. Fima syajara bainahum, ketika mereka sedang berselisih. Berselisih apapun kita harus mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian ketika mereka telah dihukumi ayat dan Quran, ayat dan hadis, mereka tidak menjumpai rasa kesal, rasa bimbang di dalam hatinya. Rasa tidak enak dihukumi dengan Al-Quran tidak boleh. Kita harus menerima dengan baik. Wa yusallimu taslima, kita harus menerima dengan baik hati. Karena yang dibuat untuk mengadili kita ini ayat Allah yang kita imani, dan juga hadis Rasulullah SAW. Baik, dengarkan azan dulu. Selanjutnya kita lanjutkan fatwanya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, orang ahli hadis dan juga dari dosen di Madinah mengajarkan hadis. Beliau mengatakan yunatuna bil hakimiyah, mereka berteriak tegakkan hukum Islam, tegakkan negara Islam. Summa la yahkumun Allah, padahal mereka sendiri tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Nah, inilah makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika mereka berdering mulutnya, tegakkan khilafah, tegakkan negara Islam, apa katanya beliau? Tegakkan Islam di hatimu, amalkan di dirimu, maka akan menyebar Islam. Nah, bagaimana menuntut orang di atas menegakkan Islam, dia sendiri tidak mau mengamalkan Islam? Kena ayat, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang itu bicara tapi dia tidak mau mengamalkan. Dan ini bukan berarti kita tidak senang dengan Islam, kita senang. Tapi mari kita jalankan diri kita, keluarga kita, tetangga kita akan menjadi masyarakat yang muslim. Wala yuhaqqimuna Rasulullah SAW, yang mengatakan mari tegakkan negara Islam. Mereka tidak mau berhukum dengan Rasulullah SAW, membiarkan dirinya dengan kebodohan. Bagaimana akan tegak Islam tanpa ilmu, tanpa ada suri tauladan? Beliau menegakkan Islam lewat dengan amalnya, lewat dengan dakwanya, lewat dengan kekeluargaannya. Nah, ahlul bid'ah, ahli bid'ah, yaquluna bil khululi wa wahdatil wujud. Ahli bid'ah mengatakan bahwasanya Allah itu menyatu. Nah, Allah menyatu dengan makhluknya. Duh. Tapi mereka diam. Padahal ini lebih bahaya, kerusakannya banyak. Wa yukaffiruna al-ummah, mereka mengkafirkan para ummah, ya.
mengkafirkan masyarakat, mengkafirkan pula walil amri. Wa yaquluna bi khalqil Quran, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Banyak para dai, para khatib Quran itu makhluk. Padahal ini sangat besar bahayanya. Imam Ahmad itu dipenjara karena tidak mengatakan Al-Quran kalamullah. Orang Mu'tazilah ahli bid'ah menyeretnya Imam Ahmad yaitu kepada walil amri al-wasik. Ya, tapi walil amri mengerti. Ini imam tidak salah dia. Tunjukkan dalil kalau Al-Quran itu makhluk, tidak bisa. Makanya imam itu keluarkan orang tua itu, dia tidak bersalah. Subhanallah. Wala yarduna ar-ruju'a ila hakimiyatillah. Naam. Dan mereka tidak senang apabila merujuk kepada hukum Allah fi misli hadhil qadaya, dengan keputusan ini. Nah, jadi kita menegakkan syariat Islam itu bukan hanya dengan mulut, ya. Muncul dengan hati yang ikhlas, kita amalkan, kita sholat. Itu bukankah itu menegakkan Islam? Waktu hari raya alhamdulillah pemerintah juga membantu kita. Waktu siam Ramadan juga. Waktu korban yang lainnya dia menentukan isbatur ru'ya. Nah, ya. Yang baik kita akui kebaikannya. Yang buruk maka kita doakan semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kepadanya. Itu dakwanya orang ahli sunnah. Selalu bagaimana kita berdoa malam hari. Bukan berdoa hanya untuk kita saja, orang tua kita. Doakan pula walul amri. Karena doa itu puncaknya ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Tapi mereka bukan berdoa memohon kepada Allah Ta'ala kebaikan oleh amri. Bahkan mereka mencacinya. Bagaimana mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah? Fahum min abadin nas, inilah orang paling dijauhi oleh manusia. Kita sendiri kalau ada orang selalu mengkritik kita tidak senang. Dan dia sendiri salah. La hukma illa lillah, memang betul tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi kita mulai dengan diri kita. Mulai dengan keluarga kita. Nanti akan menyebar ke sana kemari sehingga wujud masyarakat mengamalkan Islam. Wahum min asyattin nasi tamarrudan, mereka yang berontak ini paling kerasnya manusia menentang ala hakimiyatillah, tentang hukum Allah, ditentangnya, ya hukum-hukum yang sifatnya yaitu sifatnya yang mereka bisa senang diamalkan, yang tidak senang disembunyikan. Padahal Islam ini harus kita kerjakan secara kafah. Ya, Islam melarang kita berontak kecuali dengan musuh. Nah, ya, dengan musuh. Ketika kita diberontak, wajib memberontak mereka. Ketika orang kafir menyerang, kita wajib melawan mereka, ada dalil semuanya. Tapi kalau kita aman, tidak boleh membuat huru-hara. Kalau kita mengetahui yaitu kemaksiatan, kita nasihati dengan baik, dengan hati yang lapang. Berharap Allah Ta'ala memberi petunjuk. Ini jalan yang baik. Hadal hadis, inilah hadis tentang bagaimana kita menasihati imam. Wa hadhi taujihatin nubuwah, inilah wasiat-wasiat pesan-pesan Nabi. La yarfa'una biha ra'san, ya. Kadang-kadang manusia tidak mau memperhatikannya. Indahum hadza, mereka punya pendukung ini, ta'yidan lil kuffar wal mulakhidah, bahkan mereka sendiri yang ingin membela Islam itu mendukung orang kafir, mendukung orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Nah, ya, ini banyak yang mendukung. Ketika ada pemilihan yang lain didukungnya, bergabung dengan orang kafir. Padahal mereka ingin membela Islam. Bagaimana membela Islam dengan mendukung orang kafir? Nah, inilah wasiat dari Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali yang harus kita fahami. Selanjutnya, summa an Zaid bin Wahab an Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'ti asaratun. Katanya beliau,
Nanti akan ada akhir zaman setelah aku meninggal dunia, orang itu berebut kepemimpinan. Asaratun namanya monopoli dia. Ingin berebut jadi pemimpin. Wa umurun tungkiruna, wahai sahabatku, kamu akan mengingkari. Nah, pada zaman sahabat. Karena apa? Pemimpin tidak boleh kita ambil. Tapi harus dipilih oleh seseorang dengan tanpa paksaan. Ini orang yang jujur, yang baik. Tapi beliau mengatakan nanti akhir zaman orang akan berebut pemimpin. Dan kamu para sahabatku, kamu akan mengetahui bahwa kamu akan mengingkari hal ini. Asaratul maknanya yastaksiru bil amwal, mereka akan berebut harta. Ya, ingin jadi pemimpin, ingin menjadi orang kaya sendiri. Dan ini sudah dijelaskan oleh beliau sebelum kita lahir. Wal manasibi, dan dia ingin menjadi orang punya kedudukan. Ini berebut, padahal itu pemimpin direbut ini tanggung jawab besar. Merebut kedudukan tanggung jawabnya besar. Waliman yu'ayyidunahu, dan ada juga pendukung-pendukungnya, ada orang mendukungnya, cari pendukungnya. Wa min ansari, dan juga para pembela-pembela, dikumpulkan orang-orang membela dia. Wa akribai, dan dikumpulkan pula kerabat-kerabatnya, kamu harus milih si fulan. Nah, ini fitnah di akhir zaman. Wa yabqan nasu fi fakrin, tinggal orang-orang yang tidak punya kemampuan, dia miskin. Famadza yasnaun, apa yang mereka berbuat ketika kondisi seperti ini? Hadza dzulmun, ini adalah kezaliman. Hadza hukmun bighairi ma anzalallah, ini adalah hukum yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Madza yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh Allah Ta'ala, apa yang disabdakan oleh beliau, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan ayat Allah, maka mereka itu kufur. Kufur di sini bukan kufur keluar dari Islam. Kufrun tuna kufrin. Ini banyak orang salah memahami ini. Kalau mereka mengatakan siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah Ta'ala kafir, mereka mengatakan bisa kufur. Karena mereka sendiri belum tentu bisa mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bagaimana menghukumi orang lain dengan kufur? Orang menghukumi orang lain dengan kufur bisa juga dirinya kufur tersendiri. Ini perlunya kita memahami. Faulai kaumul kufrun, kafir di sini adalah kufur tunal kufur kecil. Dan ini ayat ini turun kepada Bani Israel, bukan turun pada kaum muslimin. Ini harus kita fahami. Oleh karena itu kita harus hati-hati orang berdalil, ya. Karena dalil ini kalau tidak tepat kena dirinya sendiri. Madza yaqulu fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh beliau, hal antum a'rafu bi kitabillah, katanya Syekh Rabi, apakah kamu wahai pemberontak, wahai orang yang radikal, lebih tahu tentang kitab Allah? Wa a'rafu bi dinillah, apakah kamu lebih tahu tentang agama Allah Ta'ala minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu. Wa min sahabatihi, apakah engkau lebih tahu daripada sahabatnya? Ya, para sahabat tidak berontak. Ya, lihat, ada pun yang berontak pada sahabat Ali adalah orang, yaitu orang-orang yang radikal, orang-orang yang sifatnya kufar. Orang mengatakan dirinya muslim, kelompok Khawarij. Dikatakan Khawarij karena keluar dari kepemimpinan sahabat Ali. Wa min imamin a'immatil mahdiyin, dan dari pemimpin yang mendapatkan petunjuk fi kulli makan wa fi kulli zaman wa makanin, setiap saat dan setiap tempat. Ini perlunya kita memahami, harus berhati-hati lisan kita. Apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, akan kena diri kita sendiri. Makanya di sini dijelaskan yang terakhir, wa innaha satakunu ba'ti asaratun. Apa kata beliau? Maka sesudah aku meninggal dunia akan banyak orang yang berebut jadi pemimpin. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara wahai sahabat kamu mengingkarinya. Ini para sahabat, maka ulama sunnah pun akan mengingkarinya.
Umurun la ya'lamuha illallah azza wa jalla. Perkara yang tidak ada tahu kecuali Allah. Qalu ya Rasulullah. Nah, mereka menanya, wahai Nabi, kalau sudah demikian keadaannya, orang ambisi dengan pemimpinan, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kami jika kami menjumpai situasi seperti ini, mereka berebut menjadi pemimpin, menjadi imam? Qala, jawabnya beliau, tu'atunal haqqal ladzi 'alaikum, kamu laksanakan kewajibanmu, kewajiban sholat, kewajiban beribadah, kewajiban sedekah, kewajiban beramal soleh. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala apa yang kamu amalkan dirimu supaya diterima oleh Allah. Nah, ya. Jadi kita itu lebih baiknya untuk menjaga kehormatan diri kita daripada kita disibukkan mencari kesalahan orang lain sehingga kita sendiri lupa dengan kesalahan diri kita, lupa dengan amal yang baik. Adapun kita menasihati, silakan dengan tulisan yang bagus. Dan paling baiknya kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah petunjuk pemimpin kami. Ya Allah, berilah hidayah orang tua kami. Ya Allah, berilah hidayah saya ini. Ini yang paling bagus, karena petunjuk itu miliknya Allah. Ya. Kemudian apa? Qala tu'atunal haqqal ladzi 'alaikum. Yang penting kamu punya kewajiban, laksanakan kewajiban. Nah, ya. Kalau orang muslim melaksanakan kewajibannya semuanya, menjadi baik pemimpin. Bagaimana pemimpin akan berkhianat kalau umatnya baik? Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mohonlah kamu kepada Allah apa yang kamu butuhkan. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan ilmu, menyibukkan dengan amal soleh, semua orang demikian menjadi baiknya suatu negeri. Ma tadhabu tusatimu, jangan kamu membuat benturan dirimu, melalaikan dirimu, membahas aibnya orang. Wa ta'malu mudaharatin, jangan kamu yaitu mengadakan demonstrasi. Hal fil Islam mudaharat? Nah, beliau menanya, apakah ada dalam Islam mudaharat? Tidak ada. Mudaharat itu pertamanya dari dulu orang-orang kafir. Ya, jadi adanya demonstrasi yang lainnya, tidak ada para sahabat yang demonstrasi. Tidak ada pula para anbiya yang demonstrasi. Nah, qamat al-mudaharat al-an, nampak demonstrasi zaman sekarang ini. Al-an ad-duwalu tu'ti, bahkan juga ada negeri yang memberi kesempatan, silakan kamu demo. Nah, wa ma ta'khudhu, dan apa yang ambil silakan kami demo, tapi enggak ada faedahnya mereka. Ya. Hanya kasak kusuk, tetapi tidak bisa merubah. Yang merubah itu Allah, dengan kita berdoa pada Allah. Aksarud duwalil al-an, banyak negeri sekarang itu tu'til syu'ubi, memberi kesempatan untuk yaitu rakyat untuk demonstrasi. Wa ma ta'khudhu minhum illal qalil, tidak ada faedahnya kecuali sedikit. Karena memegang kekuasaan bukan rakyat, yang memegang kekuasaan adalah waliul amri. Maka solusinya kita mohon kepada Allah. Solusinya kita harus memperbaiki diri. 6. Amma haula ya'khuduna, adapun orang-orang mereka yang mengambilnya, wa yasta'siruna bil mal, dan mereka itu ambisi dengan harta, ma ya'tuna syai'an wa yaftakirunahu, mereka kalau diberi mereka senang. Li'annahu idza qala ukhruju, karena apabila mereka mengatakan usir pemimpin itu, halakatil ummah, akan hancur umat. Lihat ketika pada zaman dulu digusurnya para pemimpin bukan menjadi tenangnya masyarakat. Makanya para ulama mengatakan 50 tahun dipimpin oleh imam yang curang lebih baik daripada satu hari dia ada pemimpin. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Ulama sunnah ya, bukan ambisi pemimpin, tapi mengatakan 50 tahun ya, yaitu tidak ada pemimpin lebih hancur daripada satu hari ada pemimpin yang curang. Dan itu kita rasakan sendiri kaum muslimin wal muslimat. Ada huru-hara yang apapun yang bergerak walil amri, bukan kita dulu, karena kita tidak punya kekuatan. Bayangkan ada polisi 1, 2 aman semuanya. Kalau kita orang 10, 15 belum aman. Lihat demonstrasi yang lainnya, anak-anak yang nakal datang, polisi 2 lari semuanya mereka. Subhanallah, ini yang harus kita pahami. Baik, begitulah yang dapat sampaikan. Barangkali ada soal 1, 2, tafadhal.
Fadhal. Naam. Nah, Sabtu. Jadi kita siam ini kembali kepada bulan. Ya, jadi peredaran bulan itu tidak sama dengan peredaran matahari. Makanya bulan Dzulhijjah, ya, sekarang tanggal kita tanggal berapa ini? Tanggal 1. Sana sudah tanggal 2. Karena lebih duluan terbitnya bulan sana, ya, lebih duluan. Jadi kita mengikuti yaitu kembali pada hari raya di negeri kita. Dan para ulama mengatakan al-idani ma'al imam, was-shauma al-imam, siam hari raya kita kembali pada imam setempat, dan itu fatwanya para ulama sunnah. Karena kalau kita harus kembali ke sana berarti sekarang ini di sana masih jam 4. Karena selisih 4 jam. Kita di sini sudah Isya, sudah mau sholat. Jangan masih jam 4. Ya, belum sholat maghrib. Apalagi sholat Isya. Jadi di situ tidak ada khilaf, dan itu fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin dan juga para ulama sunnah. Bahkan pada zaman dulu di Syam dengan di Madinah lain. Ketika hari raya maka kamu harus mengikuti matlaknya, munculnya, yaitu bulan di Syam, tidak sama dengan di Madinah. Itu sahabat yang menyampaikan. Di sini sudah melihat, iya kamu berhari raya dulu. Yang lain menunggu dia yaitu terbitnya bulan. Ya, jadi bulan ini lain dengan matahari. Jadi bulan ini terbit dari arah barat. Yang duluan yaitu dia melihat dulu. Bayangkan ketika kita yaitu berada di Papua. Ya. Itu di sini sekarang jam 7, di sana itu masih jam 5. Jam 5. Padahal Papua dengan kita hanya selisih 2 jam lebih. Bagaimana dengan di Saudi? Jadi kita tidak bisa sekarang mau sholat di Papua, mau sholat Isya belum waktunya. Nah seperti itu kita kembali, dan tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Memang ada sebagian pendapat ketika mereka hari raya kita hari raya, ya, dengan matrak yang satu, dan itu pada zaman khalifah. Sekarang kita kembali kepada yaitu pemimpin dalam negeri itu sendiri-sendiri, karena khalifah sudah tidak ada. Yang ada umarok, para pemimpin, dan itu tidak ada perselisihan dari kalangan para ulama. Jadi kita nanti kita kembali pada waliul amri, yaitu pemimpin Departemen Agama sudah menjelaskan bahwa hari raya jatuh pada hari Ahad. Adapun Saudi jatuh pada hari Sabtu. Karena kita bukan di Saudi tapi kita di sini, ya kita sholatnya di sini sesuai dengan matrak yang ada. Wallahu a'lam. Cukup? Yang lain? Baik, kalau tidak ada, baik kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.